Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para peminat kuliah subuh yang berbahagia, soal-soal hidup dan kehidupan kekal yang kita sebutkan sekali 2 minggu di dalam pengajian tasawuf ini belum habis. Dalam keterangan yang telah lalu kita melihat bahwasanya kepada kita telah diberitahukan bahwa hidup yang di belakang ini itulah hidup yang sebenarnya. Segala kesungguhan kita di dalam kehidupan yang sekarang, kegiatan, inisiatif, kreatif dan segala macamnya itu, kita tujukan dalam umur yang pendek ini, dalam masa yang sedikit ini. Kita sanggup memikul beban bagaimanapun beratnya. Kita sanggup payah, lelah, penat, sukar. Karena ada yang kita harapkan, yaitu kehidupan yang sejati tadi. Ilmu dan amalan, usaha dan kerja hanya alat untuk mencapai kebahagiaan hidup yang akan datang itu. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Alangkah ganjilnya perkataan itu. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Yang sebelum itu apa? Hidup itu hanya khayal. Hidup yang mengumpulkan di antara hilangnya yang disukai, yang tidak disukai. Hasilnya tercapai apa yang dicintai. Kesucian. Kita tidak pernah kehilangan yang dicintai itu. Ketentraman, kesenangan, kebahagiaan. Itu yang dituju. Hasilnya ilmu dengan kehidupan yang demikian, tidak ada kabar yang lain yang kita terima melainkan kabar dari Tuhan, yang disampaikan dari tangan pertama dari orang yang paling sempurna akhlaknya, paling luas ilmunya, paling benar katanya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang dahulu dari dia. Sejak dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Daud dan Sulaiman dan lain-lain. Nadanya sama. Mengatakan hidup yang sekarang ini baru khayal, hidup yang sejati nanti. Terbukti hal itu dalam hati orang yang beriman. Sehingga boleh dikatakan dari iman tadi jadi menjadi keyakinan. Sehingga jiwa tadi lama-lama pindah daripada bayangan kepada kenyataan, daripada khayal kepada yang akan hilang, daripada hidup yang fana, karena inginnya kepada kehidupan yang sejati itu, karena rindunya kepada kekuasaan yang mutlak itu. Kerinduan itulah yang menimbulkan nilai kepada hidup yang sekarang. Karena pada hidup yang sekarang ditentukan kebanggaan hidup yang akan datang itu. Oleh sebab itu, maka barang siapa yang musafir, menuju kepada kehidupan yang bahagia itu, dia tidak merasakan lagi bagaimana pahitnya jalan yang ditempuh.
dia mengorbankan segala tenaganya, memandang ringan segala yang berat, dengan cinta, dengan rida, dengan hati lapang, terus berjalan. Ya kadang-kadang karena capek berhenti, tapi dia tahu perjalanan ini belum selesai. Banyak-banyak berhenti, lama baru sampai katanya. Tuan Sudahnya Asrat yang terhormat, orang yang tidak melihat ini, tidak sampai kepercayaannya kepada ini, adalah orang yang tidak mempunyai ketenangan di dalam kehidupan. Dia lekas putus asa. Ada orang-orang filsafat yang mengatakan hidup ini, katanya, ialah meminta kepuasan. Ini ada yang disebutkan di dalam falsafah modern, eksistensialisme, mengakui adanya wujud. Sesudah wujud tidak ada lagi. Itu kesempatan ketika wujud, ketika ada itu lepaskan. Karena apabila kita telah mati, katanya, sama saja. Seorang filosof yang tinggi, seorang ulama yang besar, seorang perampok, seorang pergayul, seorang yang tidak apa-apa, apabila telah kembali ke tanah, jadi tanah, dimakan ulat. Dia ambil alasan ketika Iskandar Makedoni berjalan-jalan ke satu kuburan. Di sana bertemu dia dengan filosof Diogenes. Lalu dia menanyakan, di situ ada kuburan. Raja Iskandar Makedoni menanyakan, Tuan, mengapa Tuan di sini? Dia bilang, saya sedang menggali-gali kubur. Saya hendak melihat adakah perbedaan di antara tulang ayah Tuan dengan tulang orang-orang lain yang berkubur di sini. Rupanya tidak ada perbedaan. Karena katanya kata filsafat, orang enak membaca. Jadi orang-orang filosof yang begitu, dia percaya kalau sesudah mati tidak ada perbedaan lagi. Tulang sama-sama putih, tanah sama-sama hancur, sama-sama dimakan ulat, habis perkara. Sampai disyairkan oleh ahli-ahli syair, innamal aisyu fi bahimiyatil ladzah wa ma yaqulul falsafi. Hidup itu ialah menurutkan kepuasan, ladzah, kepuasan. Segala yang ada ini katanya, yang penting puas. Puas makan, puas minum, puas bersanggama dan lain-lain sebagainya. Piala dari kematian menyamakan antara orang pandai dengan orang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu bawah bumi sama kedudukan dengan orang filosof. Kalau engkau masih ragu, coba tanyai bumi itu, apa perkataannya? Perkataan begini adalah timbul dari orang yang mu'anid, yang menentang agama, menentang akal. Perasaan yang seperti ini dari akal juga, tapi akal yang dipenuhi oleh nafsu, bukan akal yang kembali kepada kemurniannya, kepada fitrahnya. Akal yang jauh daripada iman dan hikmah. Cobalah, hei Malang, apakah oleh karena maut itu menyamakan yang salih dengan yang talih, yang alim dengan yang jahil? Oleh karena itu maka dikatakan bahwa kita sama sekali. Orang di dalam perjalanan sampai ke tempat perantauan yang terakhir. Di mana kesenangan orang itu? Apakah duduk di atas singgasana mahligai dengan keistirahatan, atau
duduk dalam kecelakaan, kesengsaraan. Apakah memang berhenti saja segala sesuatu apabila maut telah datang? Tanyakan katanya kepada bumi, kata Syair tadi. Kita sudah tanyakan kepada bumi dengan renungan dan menungan. Memang di dalam bumi berkumpul segala tubuh, segala badan, tulang-tulang. Kafir dengan iman berkumpul, nasab keturunan berkumpul. Tetapi kalau sekiranya mati hingga itu saja, guna apa agama ini semua? Apa kita semua akan memutuskan saja habiskan segala agama? Orang mengatakan habiskan segala agama, kemudian dia membuat agama sendiri. Seumpama ketika terjadi serangan besar-besaran dari Hitler menuju Rusia, nyaris saja Rusia kalah waktu Stalin masih hidup. Apa yang dikerjakan lebih dulu oleh orang-orang pengikut Stalin, oleh orang komunis ketika itu, mempersiapkan kuburan Lenin, karena di situ diletakkan di dalam keranda kaca tubuh Lenin itu. Kemana mau simpan ini? Kalau betul orang itu konsekuen dengan pendiriannya, apa guna itu disimpan? Yang pikiran itu kan bukan pada tubuh itu. Niki kita melihat bagaimana bahwa manusia itu bagaimanapun radikal, ateis dan segala macamnya rasional, tapi ada masanya rasionalnya itu berhenti. Ada masanya perasaan mendorong kepada segala hal, sehingga disimpanlah mayat Lenin itu, dipelihara baik-baik. Sesudah aman baru dikembalikan ke tempatnya yang asli. Datang orang berziarah bersama-sama kepadanya. Padahal kalau